Tadi kita berbicara mengenai Fashion Week ya, New York Fashion Week. Aduh, kalau kita lihat di media sosial tuh ya, kayaknya saya pengen ke sana deh. Ya, sebelum ke sana lihat dulu saja nih bagaimana peristiwanya yang terjadi di New York, di mana memang sekarang sedang berlangsung salah satu pagelaran busana paling bergengsi di dunia, namanya New York Fashion Week. Nah, di sana di pagelaran busana bergengsi dunia ini ternyata juga membawa kabar gembira bagi para pecinta mode tanah air. Iya, desainer muda Indonesia berbakat ya, Anissa Hasibuan mendapatkan kehormatan untuk ikut serta memamerkan busana koleksinya di New York Fashion Week. Setelah sukses tampil di berbagai pekan mode dunia, kini desainer busana muslim Anissa Hasibuan kembali mengharumkan nama Indonesia. Anissa berhasil menembus pekan mode New York 2017, sekaligus menjadi desainer hijab pertama di pergelaran ini. Anissa menampilkan koleksi terbaiknya pada Senin kemarin waktu Amerika Serikat, bertepatan dengan perayaan Idul Adha di New York. Di pekan mode New York kali ini, Anissa Hasibuan memamerkan koleksi busana yang terinspirasi dari gaya berpakaian masyarakat ibu kota Jakarta dengan segala keunikannya. Rangkaian koleksi Anissa memiliki sentuhan khas budaya Indonesia seperti motif sarung dalam teknik digital printing, tenun ikat, hingga lurik. Busana siap pakai rancang Anissa memiliki kerumitan detail tetapi dibuat dalam konsep yang lebih sederhana. Sebelumnya, nama Anissa mulai dikenal di New York setelah 2 kali tampil di Couture Fashion Week dan terpilih sebagai desainer terbaik. Selain itu, busana rancangan Anissa juga dijual di Indonesia Fashion Gallery di kota New York. Irwin Hiroshi Masayuki, CNN Indonesia. Aduh. Wah, kita bangga ya. Luar biasa nih, Mbak Anissa Hasibuan. Langsung saja kita bertanya langsung ya kepada Anissa Hasibuan lewat Skype yang sekarang berada di New York, Amerika Serikat. Good morning, waktu Indonesia nih, Mbak Anissa. Good morning. Aduh, maaf ya diganggu. Waalaikumsalam, maaf diganggu nih. Di sana pasti tengah malam ya sekarang. Masih jet lag nih pasti ya. Iya, lagi masih malam, iya lagi jet lag. Gimana kabarnya Mbak Anissa? Baik ya? Alhamdulillah baik semua tim di sini juga baik. Alhamdulillah. Gimana fashion show-nya sudah berlangsung? Sudah berlangsung Rabu kemarin malam ya. Seperti apa? Seperti apa di sana? Apa namanya peragaan koleksinya Mbak Anissa di New York Fashion Week? Ya alhamdulillah kemarin malam itu mendapatkan cukup banyak respon, terus appreciate, dan alhamdulillah juga full house. Itu bisa dilihat dari banyak yang posting di media sosial, bisa dilihat juga dari beberapa media online yang sudah mengangkat berita ini, karena mereka sangat antusias karena ini adalah berbeda dari desainer-desainer yang ikut New York Fashion Week. Perbedaannya karena mungkin hijab modest ya, jadi mereka sangat antusias sekali. Hijab modus ini kan baru pertama kali sepertinya ya di New York Fashion Week ya. Tanggapannya seperti apa sih mereka melihatnya begitu? Ini kan berbeda budayanya begitu dengan di Amerika sendiri. Oh ya, ini pertama kali di New York Fashion Week the show, maksudnya the main show-nya. Mereka sangat terbuka, mereka sangat welcome, dan mereka sangat menghargai segala bentuk karya. Jadi mereka tidak, ini berhijab atau ini pakai kerudung modelnya bisa ya atau gimana. Mereka juga masih apakah kamu yakin pakai hijab, kenapa nggak dibuka, nanti bajunya gimana gitu. Setelah dijelaskan secara detail dan dipresentasikan bahwa ini adalah modest hijab, fashion, jadi mereka mengerti gitu, dan mereka sangat antusias sekali untuk melihat koleksiku gitu di Jakarta. Iya. Nah, Anissa kan di sana di Amerika itu juga sekarang Islamofobia itu lagi meningkat juga begitu karena banyak peristiwa. Nah, Anda menjelaskannya bagaimana sama mereka bahwa ini beda loh? Iya. Iya, pada saat tanggal 12 September pada saat aku show itu kan malam aku show-nya ya. Pada saat siang harinya memang ada berita bahwa salah satu perempuan berhijab itu ada kejadian yang sangat buatku sangat crime banget, sangat kriminal. Karena yang tiba-tiba dia di jalan itu di Fifth Avenue itu dapat perlakuan yang kurang mengenakan, itu dia dibakar itu hijabnya. Itu kejadian bareng sama
penampilanku tanggal 12 dan aku di situ menjelaskan semua pada SMS, WA, kamu hati-hati ya di sana karena kamu hijab pertama loh yang tampil, kamu takutnya nanti kenapa-napa di sana, banyak yang khawatir. Tapi aku jelaskan kalau di sini itu hanya sebagian orang kecil aja kok yang tidak mengerti antara hijab itu bukan seperti yang mereka pikirkan gitu. Hijab itu sebenarnya Muslim itu tidak seperti itu gitu. Jadi aku harus jelaskan juga pelan-pelan ke keluargaku di Indonesia. Dan alhamdulillahnya semua tim di New York Fashion Week mereka sangat perhatian dan aware sekali sama aku. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Itu hanya sebagian kecil orang aja dan memang itu sangat mengganggu ya. Gitu. Sangat deh. Alhamdulillah ya kalau udah aman, lancar, responnya juga bagus juga. Tapi ngomong-ngomong tentang ini, apa namanya ceritanya, itu awalnya Anissa diundang sama New York Fashion Week itu kayak gimana sih? Sebelumnya aku tidak langsung main diundang begitu, tetapi mungkin mereka melihat historinya dulu aku pernah ikut Future Fashion Week selama 2 kali. Itu kan mungkin mereka melihat bahwa aku serius di pasar New York, konsisten. Dan akhirnya mereka juga tahu kalau aku bergabung dengan beberapa desainer untuk buka butik di New York yang namanya Indonesia Fashion Gallery. Mungkin dari situ mereka mencoba menawarkan untuk ikut ajang yang lebih mungkin di sini bisa dibilang level 1-nya ya untuk the main show-nya. Jadi di situ aku coba-coba ya sudah kita persiapkan semua apa yang dia minta, semua prosedur yang mereka ini kita penuhi mulai dari seleksi baju, koleksi yang ditampilkan apa, terus presentasinya seperti apa, itu semua satu persatu kita penuhi gitu. Dan akhirnya alhamdulillah loloslah kita dalam proses itu. Gitu. Mbak Anissa tadi bilang serius di pasar New York, ini kan juga sudah ada butik di sana. Nah itu sebesar apa sih pasar di New York ini terhadap Muslim modest ya tadi disebutnya? Kalau aku sih melihatnya sangat cukup bagus ya potensi buyersnya, karena kan di New York itu tidak penduduknya ini kan sangat banyak dan itu mereka mayoritasnya itu dari berbagai macam negara pun di New York itu berkumpul gitu. Jadi ini sebagai ajang promosi juga, ada yang berkenegaraan Arabian, ada yang berkenegaraan Chinese, Jepang, dari mana-mana mereka kan semua pada kumpul di New York City ini. Jadi alhamdulillah sih pasarnya aku lihat cukup bagus ya potensinya. Jadi aku mulai serius gitu. Memang New York ini kan kota yang sangat heterogen ya, semua ras ada di situ, agama ada di situ juga ya. Berkumpul jadi satu. Ya, jadi pasar yang bagus. Jadi pasarnya potensial sekali begitu ya. Teman-teman di sana. Nah ini kan kalau melihat Anissa sekarang ini ya pemirsa ya, ini kan begitu inspiratif, sudah berhasil menjadi desainer yang masuk ke pasar Amerika. Tetapi belum ada yang tahu atau tidak banyak yang tahu kalau dulu Anissa itu sempat jualan burger sama pulsa, katanya begitu ya? Iya, benar. Itu suatu proses lah dalam perjalanan hidup seseorang pasti punya cerita sendiri. Gimana diceritakan dong dari mulai jualan burger, pulsa sampai akhirnya jadi desainer? Kalau aku emang orangnya suka usaha, entrepreneur. Memang darah keluargaku itu memang entrepreneur banget. Jadi dari kecil aku sudah mulai diajarkan. Ketika keadaan ekonomi keluarga lagi sulit atau lagi tidak stabil, jadi kita anak-anaknya ini sudah mulai terbiasa untuk berentrepreneur. Jadi apapun yang aku lihat itu menghasilkan uang dan itu halal dan tidak melenceng dari apa yang diajarkan orang tua. Jadi kita sudah mulai belajar berbisnis dari kecil gitu. Jadi emang sudah passion aku sebenarnya di entrepreneur, lalu dikembangkan dengan bakat dan hobi yang aku senengin ini yaitu di fashion. Oke. Selamat ya Anissa ya, terima kasih banyak sudah berbagi bersama pemirsa Good Morning di Indonesia. Ini juga selain kita semuanya bangga dan juga banyak teman-teman dari Indonesia yang bisa belajar dengan kesuksesan Anissa. Iya, terima kasih Mas Prabu, Mbak Ratu. Ya, baik. Selamat malam waktu New York.